adik-adik siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, harus siap, harus semangat ya. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Seperti pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kemudian menuntut ilmu itu dari Ayunan sampai Liang Lahat. Ya, jadi ilmu itu sebenarnya penting sekali. Ya, ilmu itu paling berharga. Ya, harta yang paling berharga itu ilmu. Ya, harta bisa dicuri. Sedangkan kalau ilmu itu tidak bisa dicuri. Hanya kita sendiri yang bisa miliki. Ya. Bisa juga kita manfaatkan ya ilmu yang bermanfaat dengan cara mentransfer atau share ilmu kita ya, sehingga ilmu kita itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa-siapa semua yang hadir pada pembelajaran hari ini dan siapa yang tidak hadir. Oke, dengarkan baik-baik namanya. Andi Ayun Sri Andri. Andi Tendri Ajeng. Jadi hari ini insya Allah kita akan masuk ini materi kita. Materi kita pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Siapa yang tahu apa itu gerhana? Ada yang tahu? Ada yang lain? Coba angkat tangan. Ada yang lain? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Kemudian yang pertama guru menjelaskan materi ya mengenai sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Kemudian setelah itu ada tanya jawab ya. Sempat ada peserta didik yang tidak mengetahui atau kurang paham dengan penjelasan itu, silakan bertanya. Kemudian setelah itu dengan melalui metode demonstrasi ya, demonstrasi itu adalah mempraktikkan ini materi yang akan diberikan tentang sholat gerhana. Ya, jadi di sini ada penjelasan atau pengertian tentang sholat gerhana. Sholat gerhana, sholat dua gerhana disebut sholat kusufain, yakni sholat dilakukan ketika ada gerhana, ya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada saat gerhana bulan itu disebut kusuf, ya, kusuf. Sedangkan pada saat gerhana matahari disebut kusuf. Jadi cara pelaksanaan sholat gerhana. Tata caranya yang pertama membaca niat. Siapa yang tahu baca niatnya? Niat sholat gerhana. Ya, coba. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah membaca niat itu membaca takbiratul ihram. Itu tadi niat sholat gerhana matahari. Kalau bulan diganti apanya? Yang pertama, ya. Kalau gerhana bulan itu khusufi, sedangkan gerhana matahari khusufi. Ya. Kemudian membaca doa iftitah. Lanjut membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah panjang. Lanjut ruku, ya. Rukunya panjang.
ya. Kemudian tidak sami hamidah, kemudian langsung gini, baca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, lanjut rukuk lagi, iktidal baru sujud. Ya, itu rakaat pertama. Rakaat kedua sama. Ya, jadi totalnya 4 kali rukuk. Ya. Iktidal kedua rakaat pertama, sujud, kemudian lanjut sujud. Sujud yang kedua, bangkit dari sujud mengerjakan rakaat kedua, tasyahud akhir, ya, tahiyat akhir, kemudian terakhir salam. Di sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Ketentuan sholat istisqa, ya, kita masih di sholat istisqa. Jadi sebelum melaksanakan sholat istisqa itu ada beberapa yang harus dilakukan. Yang ini masuk di persiapan, ya. Masuk di persiapan. Persiapan yang pertama adalah diawali dengan puasa selama 4 hari. Ya, puasa selama 4 hari sebelum sholat istisqa itu harus puasa 3 hari terlebih dahulu. Ya, jadi di hari hanya sholat istisqa itu puasa 1 hari. Jadi totalnya adalah puasa 4 hari. Kemudian yang kedua, mempersiapkan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga, para tokoh atau ulama menyuruhkan kepada masyarakat untuk melakukan puasa dari kemaksiatan dan memperbanyak sedekah serta berbuat baik. Nah, ini persiapannya sebelum melaksanakan sholat. Kemudian pelaksanaannya, seluruh penduduk, ya, diperintahkan untuk menghimpun, ya, bahkan membawa hewan ternak di tempat yang telah disiapkan untuk sholat istisqa. Ya, jadi sholat istisqa ini di tanah lapang, sama seperti sholat id, ya. Cuma ini perbedaannya, ya, niat sholat. Kemudian lanjut, penduduk sebaiknya menggunakan pakaian yang sederhana, jangan bermewah-mewahan, ya, jangan memakai wangian, ya. Kemudian sholat istisqa dilakukan 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Khatib hendaknya melakukan hal-hal berikut, ya. Khatib yang pertama disunahkan untuk menggunakan selendang atau sorban, ya. Kemudian selanjutnya pada khutbah pertama hendaknya membaca istighfar sebanyak 9 kali. Jadi sholat istisqa ini ada 2 kali khutbah. Khutbah pertama membaca istighfar sebanyak 9 kali. Kemudian khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Kemudian khutbah memuat anjuran untuk beristighfar, memohon kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yakin doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa, hati berpaling ke arah kiblat, membelakangi imam, ya, berdoa kepada Allah. Kemudian selendangnya atau, ya, selendangnya yang pertama kan di kanan, ya, diarahkan ke kiri. Kemudian berdoa kepada Allah, tangannya diangkat ke atas, ya. Yakin bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Ya, yang pertama adalah membaca niat.
Nah, siapa yang tahu niat sholat istisqa? Oh ya, coba. Iya, mantap. Ya, betul ya. Jadi niat sholatnya seperti itu, kemudian takbir. Ya, takbir. Baca doa dulu, doa iftitah, kemudian takbirnya sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir itu membaca ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah surah Al-Alaq, ruku, iktidal, sama seperti sholat ya, sholat seperti biasa. Duduk di antara dua sujud, bangun dari sujud, kemudian bangkit dari rakaat kedua, ya, bangkit rakaat kedua, takbir sebanyak 5 kali. Ya, di sela-sela takbirnya itu, ya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, lagi. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ghasyiyah, ruku, iktidal, ya, sujud, duduk di atas sama seperti sholat seperti biasa ya. Terakhir salam. Kemudian ini tadi kurba 2 kali. Ya, kurba yang pertama membaca istighfar sebanyak 9 kali. Kurba kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian doa setelah sholat istisqa. Jadi nanti kita praktek ini ya. Tapi sampai sini aja. Sampai salam. Ya. Sholat jenazah. Ya. Jadi pengertian sholat jenazah ini, sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Jadi jenazahnya itu muslim dan yang sholat adalah orang muslim juga. Ya. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir begini saja. Ya, tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Ya. Kemudian diakhiri dengan salam. Salam pun juga berdiri. Ini tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Ya, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama membaca niat. Ya, niatnya ada di atas. Kalian bisa baca? Ya, ulangilah. Iya, mantap. Aplaus untuk temannya. Ya. Jadi membaca niat, kemudian takbir yang pertama, ya, membaca surah Al-Fatihah. Takbir lagi, Allahu Akbar, membaca sholawat. Jadi tidak ada rukun, tidak ada sujud, ya, tidak ada duduk di antara 2 sujud, tidak ada tahiyat, ya. Maksudnya gerakannya ya berdiri, ya. Lanjut lagi takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Ya, yang membaca ini tadi yang kedua membaca selawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan lagi yang ketiga Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Bu ini yang kalau ada lafaz bu itu khusus untuk jenazah laki-laki. Sedangkan kalau jenazah perempuan yang disolatin, ya, bu-nya ini lafaz bu diganti menjadi ha. Contoh, Allahumma ghfir laha warhamha wa afi wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat atau takbir yang terakhir adalah membaca, ya, apa doanya?
menampilkan video mengenai materi. Silakan Ananda sekalian simak video ya berikut ini ya, silakan simak. Matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, terdapat umbra yaitu bayangan utama bulan dan penumbra yaitu bayangan tambahan bulan. Apabila umbra atau penumbra tersebut mengenai bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Sudah 1,5 bulan terakhir ini, warga Dukuh Gelagah, Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Sumur air warga yang biasanya banyak air, debitnya terus menyusut seiring datangnya musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, warga lalu mencari air dari rembesan mata air di sungai-sungai yang telah mengering. Air-air ini pun digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, hingga memasak. Warga terpaksa mencari air dengan cara seperti ini, lantaran air bantuan dari pemerintah setempat kerap terlambat, bahkan tidak datang. Baik, jadi itulah video mengenai materi yang telah kalian simak. Kita masuk di video pembelajaran yang kedua, yakni mendemonstrasikan. Ya, jadi ibu bagi 3 kelompok, ibu berikan tugas di sana. Kelompok pertama, ya, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Ya, jadi kelompok pertama ini kasih tugas tentang sholat gerhana, ya, sholat gerhana, berdiskusi tentang sholat gerhana. Kemudian kalau sudah mendapatkan hasilnya, ya, mungkin ada yang lupa apa tadi niatnya, sempat ada dari beberapa ini, oh ini begini niatnya, kemudian ada yang lupa bagaimana gerakannya. Oh begini gerakannya. Jadi dari beberapa ini, Ananda sekalian, kita diskusikan mengenai sholat gerhana, dan jika sudah rampung dipraktekkan di depan, oke? Oke. Jadi satu imam dan ada beberapa makmum, ya, makmum di belakangnya, paham? Oke. Kelompok yang kedua tentang sholat istisqa, ya. Sama seperti tadi diskusi, ibu harap semua aktif, ya, aktif berdiskusi, kemudian aktif memperagakan sholat istisqa. Lanjut kelompok ketiga sini, ya, ibu kasih tugas tentang sholat, ya, sholat jenazah. Ibu sudah siapkan peraganya, ya, untuk nanti diperagakan di depan. Paham? Paham. Ibu harap semua aktif, ya. Kemudian ketika ada yang
ya memperhatikan praktik yang di depan, ya, agar semua paham, ya, tahu tentang ya sholat atau materi-materi yang telah diajarkan. Oke? Oke. Jadi Ibu harap kedepannya kalian bisa mempraktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi dulu. Atau siapa yang mau maju yang sudah selesai? Oh, ini tentang sholat jenazah. Oke. Sholli ala il mayyiti arba'a takbirati wa kifaya Muhammad billahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afini wa'afha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna waghfir lana wa la taftanna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Lanjut, siapa lagi? Salli sunnatan istisqai rakataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah kedua. Usolli sunnatan lil kusufi samsi rakataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa Kita ya. Jadi pembelajaran kita sampai sini ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah.